Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita kirimkan kepada sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi tentang faktor hidayah dalam metode dakwah. Kata hidayah ini berasal dari bahasa Arab atau bahasa Al-Quran yang telah menjadi bahasa Indonesia, yang akar katanya ialah hada, yahdi, hadayan, hudan, hidayatan. Hidayatan ini apabila wakaf atau berhenti maka dibaca hidayah seperti ucapan bahasa Indonesia. Dalam bahasa, hidayah ini diartikan sebagai irsyad atau tuntunan. Dengan demikian, hidayah diartikan sebagai tuntunan atau petunjuk jalan yang disertai dengan keinginan baik. Kemudian secara etimologi atau bahasa, hidayahnya ini berarti suatu petunjuk. Dalam perspektif dakwah, hidayah ini dibagi menjadi dua makna. Yang pertama, dai hanya sekedar menuntun dan menunjukkan jalan mad'u hingga ke tujuan. Kemudian makna kedua ini, dai menuntun mad'u, menunjukkan jalan mad'u hingga sampai ke tujuan dan juga dibawanya sampai ke tujuan. Hidayah dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, hidayah al-ilham. Hidayah al-ilham ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak manusia sudah lahir, sehingga butuh dan bisa makan dan juga bisa minum. Seorang bayi dia bisa menangis apabila dia sedang lapar atau ada haga, padahal tidak ada yang mengajarinya, tanpa melalui proses pendidikan. Bayi juga ini bisa tertawa tak kala dia bahagia. Hidayah al-ilham ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa usaha dan permintaan manusia. Kemudian yang kedua, hidayah al-hawas. Hidayah al-hawas ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan juga hewan. Bedanya kalau hewan diberikan secara sekaligus sejak dilahirkan oleh induknya. Kalau manusia diberikan kepada hidayah al-hawas ini diberikan secara berangsur-angsur. Dengan hidayah al-hawas ini manusia bisa membedakan rasa pahit, rasa manis, kemudian rasa enak, harum, bau, kemudian kasar atau halusnya suatu benda tanpa melalui proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu hidayah akal. Hidayah akal ini hadir untuk meluruskan kekeliruan panca indera. Akal merupakan pengakomodir hal-hal yang dihimpun oleh panca indera tersebut, kemudian membentuk kesimpulan dari apa yang diperoleh panca indera. Kemudian yang keempat adalah hidayah al-adayani. Hidayah al-adayani ini muncul berada daripada Allah Subhanahu wa taala berupa ajaran atau hukum yang muncul untuk meluruskan kekeliruan akal yang dipengaruhi oleh nafsu. Kemudian yang terakhir adalah hidayah hidayah al-maunah. Hidayah al-maunah ini atau hidayah taufik ini semata-mata berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun mampu memberikan hidayah ini kepada orang lain. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun tidak mampu memberikan hidayah kepada pamannya sendiri, yaitu Abu Talib. Adapun cara atau metode memperoleh hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama itu menanamkan tauhid. Kemudian yang kedua, mengajak mad'u untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dai ini senantiasa bertabligh menyampaikan Islam. Kemudian yang keempat, mengajak mad'u untuk senantiasa mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Kemudian yang kelima, mengajak mad'u untuk senantiasa membaca dan mentadabburi Al-Qur'an.
Kemudian yang keenam, mengajak mad'u untuk senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, mengajak mad'u untuk senantiasa mengerjakan salat 5 waktu. Kemudian yang terakhir, mengajak mad'u untuk senantiasa berkumpul bersama dengan orang-orang yang soleh. Ya, alhamdulillah, itulah tadi penjelasan saya mengenai faktor hidayah dalam metode dakwah. Semoga ada manfaatnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.